Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 dari kampus Universitas Esa Unggul Kebonjeruk dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model Canva dan analisis SWOT pada mata kuliah Kewirausahaan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mujrianto MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis kelompok saya yaitu Egg Roll Rice, merupakan penjualan produk makanan yang berbahan dasar telur dan nasi. Selanjutnya latar belakang terbentuknya bisnis Egg Roll Rice berasal dari ide kelompok saya, sehingga sebelum terbentuknya ide kelompok saya saling diskusi satu sama lain. Maka terjadilah kenapa kita tidak menjadikan sebagai peluang bisnis. Jadi disitulah muncul sebuah ide bisnis. Alasan mengapa memilih nama Egg Roll Rice ini, pertama, makanan Egg Roll Rice ini merupakan makanan ringan. Di situ saya cantumkan Egg Roll Rice karena nasi dibungkus dengan telur. Jadi makanan itu diproduksi oleh kelompok saya. Yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa, serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua, customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga, channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka, sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Key activities: membeli bahan premium untuk pembuatan egg roll rice dan snack lain, membuat egg roll rice dan snack berkualitas tinggi, bersih, dan bercita rasa nikmat, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, mempertahankan cita rasa agar pelanggan dapat bertahan dan bertambah serta dapat berdaya saing dengan jenis makanan ringan lainnya. Revenue stream: dana dari investor UMKM, penjualan egg roll rice, penjualan snack atau makanan ringan, sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada, atau balik modal. Key records: lokasi penjualan yang strategis dan mudah dijangkau, alat memasak yang praktis dan modern, pekerjaan yang kompeten untuk mengolah egg roll rice dan side dish, supplier bahan baku terpercaya. Key partner: supplier bahan pembuatan egg roll rice yang premium, pedagang bumbu, sayur, serta daging, penyelenggaraan pameran atau festival, influencer. Konstruktor: penggadaan alat untuk
memasak atau mengelola egg roll rice. Mempersiapkan lokasi untuk penjualan termasuk sewa tempat. Penggadaan bahan baku. Persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi festival dan pameran kuliner, serta tawaran untuk kerjasama. Kekuatan. Pertama, harga yang cukup terjangkau. Kedua, lokasi yang sangat strategis. Ketiga, banyak cita rasa dengan harga kaki lima. Keempat, banyak variasi pada produk sehingga memberikan alternatif kepada konsumen dalam memilih menu. Kelima, memberikan tampilan outlet yang lebih bersih dan menarik sehingga para konsumen tertarik untuk melihatnya. Kelemahan. Pertama, tidak adanya inovasi dari produk. Kedua, belum adanya surat izin resmi untuk mendirikan outlet. Ketiga, kurangnya kedisiplinan dalam melayani konsumen. Keempat, lokasi parkir tidak luas sehingga sulit para konsumen banyak yang datang. Peluang. 1. Pola hidup masyarakat yang menyukai sesuatu yang praktis. Kedua, target pasar yang masih melebar luas. Ketiga, belum banyak para pesaing dalam makanan ini. Keempat, meningkatnya gaya hidup terhadap para konsumen pada makanan ini. Kelima, lokasi yang mudah di berbagai kota besar. Ancaman. Pertama, banyak para pesaing yang berdatangan. Kedua, meningkatnya harga bahan mentah. Ketiga, banyak konsumen yang sudah mulai bosan. Keempat, belum ada cabang yang tersebar di kota-kota kecil. Strategi SO. Pertama, mengandalkan keunggulan produk seperti selalu membuat inovasi terhadap kemasan dan kualitas rasa. Kedua, memperluas jaringan outlet. Ketiga, efektivitas promosi hasil produk yang beragam. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produk. Strategi WO. 1. Pemasukan bahan baku berasal dari dalam negeri. Kedua, menjalani kerjasama dengan penjualan. Ketiga, menjalani kerjasama dengan pemasok beras dan telur. Strategi ST. Pertama, mengembangkan produk kepada UMKM. Kedua, mengembangkan atau menjual produk via online. Strategi WT. Pertama, mencari investor untuk menambah biaya bahan baku. Kedua, mengimpor bahan baku.